Vikaris Sulina Delvia STH, dan sebagai liturgus penetua Epi Trinita. Selamat beribadah. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan sebelum kita menerima potong dan salam dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mulia-mulia namanya. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama menerima potong dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Hadirlah bersama kami, ya Tuhan. Sidang jemaat disilakan duduk kembali. Kembali kita akan mengangkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Yang berulang-ulang kami harap
Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita, dan memohon pengampunan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, ataupun perbuatan kami. Kami sering menyakiti hati sesama kami, bahkan menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan kasihanilah kami, serta pimpinlah kami agar beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat terkasih, dengarkanlah akan petunjuk hidup baru untuk kita, seperti yang terdapat dalam Yesaya pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-13. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Kembali kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Kidung Jemaat 376, bait yang pertama dan kedua. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, marilah kembali kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, atas begitu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas nafas hidup, atas kekuatan, atas kesehatan, rahmat rezeki yang boleh kami nikmati. Tuhan, saat ini kami rindu Tuhan menyapa kami, melewati firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar. Pimpinlah kami ya Tuhan, untuk dapat mendengar dan mengerti akan sabda firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, agar apa yang kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi tetap tumbuh dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Matius pasal yang 10 ayat yang 40 sampai dengan 42. Dengan perikop Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus.
Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama sekalian orang percaya. Kita akan mengaku iman percaya kita kepada Tuhan dengan kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita akan mengangkat pujian kita sebelum pemberitaan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Vikaris Sulina Delpia STH. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 427 bait yang pertama. Bapak Ibu, sidang jemaat yang terkasih dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan
yang tadi sudah dibacakan oleh petugas untuk kita pada saat ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, mari bersama-sama kita menundukkan kepala kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami, Bapa yang senantiasa adil dan setia, Bapa yang senantiasa menganugerahkan kepada kami kesehatan dan juga kekuatan. Pada saat ini Bapa di surga, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu. Kami membawa diri kami dan kami mengaku bahwa kami begitu sangat terbatas. Pada saat ini Tuhan, di tengah keterbatasan kami rindu untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan menaungi kami dengan hikmat-Mu. Mari Tuhan menyertai kami, memberikan kami akal budi dan pengertian, agar kami boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini berdampak dalam kehidupan hati kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berserah diri kepadamu. Mari Tuhan yang memampukan hamba untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, kuasai hati dan kehidupan kami Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini seperti yang tadi sudah dibacakan oleh petugas untuk kita, firman Tuhan untuk kita diambil dari Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-40 sampai pada ayatnya yang ke-42. Di bawah perikop untuk kita, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat secara keseluruhan dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis pada bulan ini, subtema untuk kita adalah menjadi saksi iman. Pada saat ini tema khotbah yang diperhadapkan untuk kita adalah anugerah dalam kesungguhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika seseorang bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, maka niscaya ia pasti akan memperoleh hasil di balik kesungguhannya. Ketika ia sungguh-sungguh berkomitmen setia mengerjakan satu tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, maka niscaya Bapak Ibu Saudara akan ada hasil yang ia akan terima, akan ada hasil yang ia akan peroleh, akan ada upah sebagai anugerah yang diterima oleh dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah juga yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan untuk kita pada saat ini, di mana dikatakan bersama-sama dalam perikop Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Dalam bagian kalimat perikop ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dalam bagian yang awal ketika dikatakan Yesus membawa pemisahan, Bapak Ibu Saudara, tidak semenyeramkan itu ternyata. Bagian kebenaran firman Tuhan ini secara khusus Bapak Ibu kalau kita singgung sedikit dalam ayat yang sebelumnya, sebelum kita masuk dalam ayat yang tadi sudah dibaca Bapak Ibu Saudara, itu menyampaikan kepada para pengikut Kristus pada saat itu untuk bersungguh-sungguh mengikuti Dia, Bapak Ibu Saudara terkasih. Untuk bersungguh-sungguh, untuk setia, untuk berkomitmen mengikut Dia. Karena pada saat itu Bapak Ibu, ketika Yesus mengajar, ketika Yesus memulai pelayanannya, ada banyak orang-orang yang mengikuti Dia dengan berbagai macam motivasi, Bapak Ibu Saudara. Ada yang memang benar-benar mereka memiliki tujuan untuk mengikut Yesus sebagai muridnya. Ada yang mengikut Yesus hanya untuk mendengarkan pengajarannya saja. Ada yang hanya sekedar kagum, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Dan Yesus mengingatkan kepada para murid, mengingatkan kepada pengikutnya pada saat itu untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti Dia, untuk bersungguh-sungguh menjadi muridnya. Dan ketika murid Yesus ini bersungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, ada anugerah yang diberikan. Ada upah sebagai anugerah yang diberikan. Nah, itu yang bersama-sama dijelaskan Bapak Ibu Saudara dalam ayatnya yang ke-40 sampai pada ayatnya yang ke-42. Ada anugerah, ada upah yang tidak akan hilang dari orang-orang yang benar-benar memperhatikan dirinya sebagai murid Kristus. Dari orang yang memang benar-benar memperhatikan dirinya sebagai pengikut Kristus yang sejati.
Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara dalam ayat yang ke-40, 41, 42 ini Bapak Ibu, ternyata tidak hanya kepada para pengikut Kristus Bapak Ibu Saudara, tetapi juga kepada orang-orang yang memperhatikan pengikut Kristus. Mari kita lihat Bapak Ibu dalam ayat yang ke-40, di mana Yesus memberikan anugerah di sana, di mana Yesus memberikan penyataan di sana, di mana Yesus memberikan pertolongan di sana, Yesus menjaga di sana, Yesus memelihara Bapak Ibu. Dikatakan bersama, apabila seorang menyambut kamu di situ siapa murid Bapak Ibu Saudara terkasih. Apabila seorang menyambut kamu, maka ia juga menyambut aku. Artinya apabila seseorang mengasihi para murid, dia juga mengasihi Kristus Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan disampaikan juga bersama dalam kebenaran firman Tuhan ini, dalam ayat yang ke-41, 42. Apabila seseorang memperlakukan seorang nabi sebagaimana ia seorang nabi, apabila seseorang memperlakukan seorang benar sebagaimana ia seorang benar, maka ia akan memperoleh upahnya. Upahnya tidak akan hilang daripadanya. Itu yang disampaikan Bapak Ibu Saudara. Bahkan apabila seseorang dikatakan memberikan perhatian sederhana saja Bapak Ibu, dalam ayatnya yang ke-42, memberi air sejuk secangkir saja, itu diperhatikan oleh Tuhan, diperhitungkan oleh Tuhan. Walaupun sejatinya Bapak Ibu Saudara kita tidak memikirkan upahnya, namun Tuhan Yesus begitu baik, Ia berikan upahnya sebagai anugerah itu. Ia perhitungkan semua apa yang kita kerjakan dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesungguhan di dalam Dia. Bapak Ibu, firman Tuhan ini tidak hanya diberikan kepada para murid, tetapi juga orang-orang yang memperlakukan para murid. Artinya firman Tuhan ini diberikan untuk kita dan juga orang-orang yang begitu sangat luar biasa juga memperhatikan kita Bapak Ibu Saudara. Ini diberikan bersama-sama kepada kita. Kita ini siapa? Kita muridnya, kita pengikutnya. Kata Kristen mengandung arti pengikut Kristus Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita seorang Kristen, kita pengikut Dia Bapak Ibu Saudara. Kita hamba-hambanya. Kita dipercayakan oleh Tuhan untuk mengikut Dia, memberitakan akan kabar baik. Kalau pada minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita berbicara mengenai belas kasihan Yesus kepada orang banyak, berbicara mengenai pemanggilan Yesus, berbicara mengenai pemilihan dan juga pemutusan Yesus kepada para murid. Pada saat ini berbicara mengenai anugerah yang Yesus berikan kepada para murid dalam kesungguhan mereka mengikut Kristus. Pada saat ini diberikan anugerah juga kepada orang-orang yang juga memperhatikan para murid Kristus ini. Saling memperhatikan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Walaupun Bapak Ibu Saudara, bentuk perhatian kita bentuk yang sederhana saja. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan ini, memberikan air sejuk secangkir saja pun. Bayangkan Bapak Ibu, pekerjaan yang sederhana saja Tuhan perhatikan, Tuhan perhitungkan. Ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara mengajak kita untuk lebih bersungguh-sungguh lagi saat kita mengikut Kristus. Untuk lebih berkomitmen lagi, lebih setia lagi ketika kita memutuskan untuk kita mengikut Kristus Bapak Ibu Saudara. Ingat latar belakangnya ada banyak orang-orang yang pada saat itu mau mendengarkan Yesus, tapi belum tentu motivasi mereka mau menjadi murid Kristus. Ada ribuan orang Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Tapi ketika Yesus tantang mereka, ada yang mulai meninggalkan. Ada banyak cerita-cerita dalam kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, secara khusus dalam kitab-kitab Injil. Ini semua Bapak Ibu Saudara menyadarkan kita, juga mengingatkan kita untuk mari kita sebagai murid Kristus untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita sebagai pekerja-pekerja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengenal Yesus, itulah anugerah yang luar biasa. Bagaimana sejatinya kehidupan kita yang mencerminkan kesungguhan itu di dalamnya. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk senantiasa sungguh-sungguh, setia, berkomitmen ketika kita belajar firman Tuhan, ketika Tuhan kasih kita kepercayaan Bapak Ibu Saudara untuk melayani Dia dalam setiap tugas tanggung jawab bidang pelayanan kita yang kita lakukan Bapak Ibu. Kita mari bersama-sama menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh di dalam Dia. Pada minggu ini Tuhan Allah begitu luar biasa baik. Ia ingatkan kita setiap minggu, Ia ingatkan kita Bapak Ibu Saudara. Minggu yang lalu Ia ingatkan kita untuk kita menjadi saksinya. Minggu saat ini Ia ingatkan kita bahwa pemeliharaannya tetap ada Bapak Ibu. Ia tidak hanya memutus, Ia tidak hanya memberikan kita mandat untuk kita menyampaikan kesaksian tentang Injil kerajaannya.
tapi Ia juga memberikan kita pemeliharaan Bapak Ibu. Setiap kita adalah murid Kristus. Setiap kita punya tugas tanggung jawab untuk menjadi kitab yang terbuka, supaya orang-orang melihat kita semua, melihat kemuliaan Kristus dalam hati kita, dalam hidup kita. Mungkin kita terbatas Bapak Ibu, mungkin kita lemah, para murid pun juga terbatas, juga punya kelemahan. Tapi pada saat ini kita semua Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, jemaat GKM Barimba, dan siapapun yang bersama-sama beribadah live streaming pada saat ini, kita dikuatkan, sekaligus juga kita diingatkan untuk mari bersama-sama kita menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh, setia, berkomitmen, memperhatikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, saling memperhatikan satu dengan yang lain dalam segala keterbatasan kita. Perhatian yang sederhana saja itu Tuhan perhatikan. Bagaimana kalau perhatian-perhatian yang luar biasa yang kita berikan. Bapak Ibu, bukan persoalan upahnya, karena Tuhan Yesus pasti akan memberikan anugerah itu, pasti Bapak Ibu Saudara. Karena siapa kita? Kita tidak berjasa dalam hal apapun Bapak Ibu. Ketika kita melayani, ketika kita mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kita, itu bukan karena jasa kita, tapi karena Tuhan sendiri yang berkenan memakai kita. Siapa kita? Kita orang berdosa Bapak Ibu Saudara. Saat Tuhan pilih kita untuk menjadi pengikutnya, saat Tuhan pilih kita dan Tuhan berikan anugerah kepada kita, saat Tuhan pilih kita untuk menjadi hamba-Nya Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, itu semua adalah karena kebaikan Dia sendiri, bukan karena kehebatan kita, bukan karena jasa kita, tapi murni karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada minggu ini kebaikan Tuhan dinyatakan sekali lagi. Pada minggu ini di mana firman Tuhan disampaikan dalam tema anugerah dalam kesungguhan, dalam subtema besar dalam bulan ini menurut Gereja Kalimantan Evangelis menjadi saksi iman. Dan dalam perikop di mana Yesus katakan Yesus membawa pemisahan, bukan berarti bahwa perikop ini menyeramkan Bapak Ibu Saudara, tapi Yesus meminta kita supaya kita bersungguh-sungguh. Di mana dikatakan bagaimana mengikut Yesus, kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, menjadi murid Kristus yang setia, berkomitmen dan sungguh-sungguh di dalam Dia. Inilah kebenaran firman Tuhan untuk kita, kiranya memberkati, menguatkan, meneguhkan, dan mengingatkan kita semua akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid-murid Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing, mari bersama-sama sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita menyadari Tuhan begitu baik, dan kita mau nyatakan bahwa kita mau menjadi pribadi yang berkomitmen di dalam Tuhan, sungguh-sungguh mengikut Dia. Kita masuk dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang disampaikan bagi kami. Engkau mengingatkan kami sebagai orang-orang Kristen untuk benar-benar mengikuti Tuhan dengan sungguh, untuk mengikut Tuhan dengan setia, dengan penuh komitmen di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami senantiasa Tuhan untuk boleh menjadi pribadi yang saling mengasihi, saling peduli satu dengan yang lain. Dan kami berterima kasih, kami bersyukur, kami bersuka cita Bapa di surga, karena Tuhan memperhitungkan semuanya. Bukan karena kami layak untuk menerima upah, tapi karena Tuhan sendiri yang berbelas kasih atas kami. Tuhan memberikan anugerah itu bagi kami. Ingatkan kami senantiasa Bapa di surga, bahwa bukan karena jasa kami segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tapi semuanya adalah karena anugerah Tuhan sendiri dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berkenan memakai kami yang berdosa ini, kami yang hina, kami yang lemah, kami yang terbatas ini Tuhan, untuk melayani-Mu, untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu, untuk senantiasa setiap hari, setiap waktu dalam kehidupan kami memperoleh berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapa di surga,
ketika kami melipat tangan kami, menundukkan kepala kami di hadapan Tuhan, kami memohon Tuhan tetap berkenan berbelas kasih atas kami, menaruh dalam hati kami, dalam hidup kami ketaatan, agar senantiasa kami boleh taat menjadi pengikut-pengikut-Mu, kami boleh taat menjadi jemaat-jemaat-Mu, kami boleh taat menjadi hamba-hamba-Mu. Pada saat ini Bapa di surga, Engkau melihat apa yang menjadi pergumulan kami, Engkau melihat apa yang menjadi persoalan kehidupan kami. Engkau melihat setiap pribadi kami berjuang pada saat ini Tuhan, melawan pergumulan-pergumulan yang ada. Dan kami yakin kami akan menjadi seorang pemenang oleh karena pertolongan Tuhan itu sendiri. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melewati setiap pergumulan-pergumulan kami Bapa, setiap kesulitan-kesulitan hidup kami. Pada saat ini Engkau melihat keadaan yang terjadi di tengah-tengah kami, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Pandemi ini masih melanda kehidupan kami Tuhan. Kami hanya berseru kepadamu, kiranya Tuhan berkenan untuk melawat kami, Tuhan berkenan untuk menyertai kami, Tuhan berkenan memberikan kami kemampuan bahkan hikmat Bapa di surga kepada para ahli, sehingga mereka dimampukan dengan hikmat dan pertolongan daripada Tuhan untuk menemukan vaksin atau obat yang mampu menolong kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa pandemi ini akan berlalu oleh karena Tuhan sendiri yang berkenan atasnya. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan juga berkenan memberkati setiap gereja-gereja-Mu, keluarga-keluarga Kristen, jemaat-jemaat Kristen, dan juga jemaat GKE Barimba. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan gereja, keluarga Kristen, dan juga jemaat-Mu. Tuhan mengasihi kehidupan mereka. Tuhan senantiasa hadir memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga perlindungan penyertaan yang semua berasal daripada Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami bersatu hati, kami mendoakan jemaat Tuhan, jemaat GKE Barimba yang berulang tahun pada minggu ini. Baik itu yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Diberkati seluruh kehidupan mereka. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan kiranya senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran pada minggu ini. Renaldi Leonardo yang berulang tahun ke-6 tahun, Devan Ananda Setiawan yang berulang tahun ke-1 tahun, Yuniar Adriani ke-22 tahun, dan juga Sasi Odelia Yantesuri yang juga berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan melimpahi kehidupan mereka dengan berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberkati pertumbuhan mereka Bapa. Tuhan memberkati cita-cita, impian, dan juga harapan mereka. Kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan akan senantiasa nyata di dalam kehidupan mereka. Jemaat kami yang sakit Bapa, kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan yang senantiasa berkenan untuk memberkati mereka dan juga berkenan untuk memberikan pemulihan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, umat-Mu yang beribadah dan juga hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat ini. Kami juga percaya bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami semua. Inilah kami Bapa, inilah syafaat kami, dan terjadilah hanya menurut apa yang Engkau pandang baik di dalam kehidupan kami semua. Kami akhiri doa ini Tuhan dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mendengarkan nas pengantar. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, atas begitu banyak
kasih, penyertaan, anugerah, berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan hari ini Tuhan, kami sidang jemaat-Mu boleh memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu. Terimalah dan berkatilah Tuhan, agar persembahan ini benar-benar digunakan untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan ini Tuhan, melalui persembahan yang kami mulai berikan pada saat ini, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265, bait pertama dan kedua. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 265, bait yang pertama dan kedua. Pada bait yang kedua, Bapak Ibu sidang jemaat yang berada di rumah diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat terkasih, di penghujung ibadah kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Setelahnya kita akan menyanyi amin, amin, amin. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada minggu depan kita akan kembali bersama-sama beribadah dalam ibadah live streaming. Dan pada minggu depan kita akan bersama-sama masuk dalam sakramen perjamuan kudus untuk kita merayakan hari pengucapan syukur 185 tahun pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, tetap sehat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.